Tribuners, senang sekali saya Ajeng Hatalea bisa kembali menyapa tentunya kita di Tribun Bus Story untuk edisi hari ini. Sampai jumpa di awal pekan ini, semoga tetap semangat ya. Ya, di studio tribunambon.com, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon. Sudah hadir bersama saya narasumber saya yang merupakan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon. Selamat sore, Pak Edwin Patikawa. Ya. Selamat sore Pak. Dan Sore. banyak sudah mau memenuhi undangan tribunambon.com nih Pak. Iya. Di tengah kesibukannya, seperti yang kita tahu Tribuners, ini sapaannya untuk penonton kami itu Tribuners Pak. Jadi boleh disapa Tribuners. Oke, Tribuners, seperti yang kita ketahui bahwa kebakaran ini merupakan bencana yang lebih banyak terjadi akibat human error atau perbuatan manusia itu sendiri, dan dampaknya kebanyakan terjadi kepada kerugian harta benda, kemudian perekonomian juga terhambat, tertutupnya usaha bila kejadian tersebut terjadi di lokasi usaha Tribuners tentunya. Dan terhitung di tahun 2022 ini tercatat, ini berdasarkan data yang telah dihimpun oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, yakni sebanyak 7 kejadian dan terdapat 8 kali penyelamatan. Untuk membahas terkait dengan tema kita pada hari ini Tribuners, yaitu antisipasi pencegahan dan upaya penanggulangan kebakaran, nanti akan kami bahas lebih jauh bersama dengan narasumber saya yang akan selanjutnya saya sapa Pak Edwin ya. Baik Pak Edwin, sebelum kita melaju di tema kita, yakni upaya atau antisipasi pencegahan kebakaran terjadi di Kota Ambon ini, mungkin kita akan kembali melihat dulu nih yang sudah terjadi beberapa tahun terakhir di Kota Ambon ini. Kejadian kebakaran ya paling banyak itu terjadi di tahun berapa Pak? Kejadian yang paling sering terjadi itu yang paling tinggi dalam 3 tahun belakangan ini. Jadi mulai 2019, 20 dan 21 itu yang paling banyak itu terjadi di tahun 2020 kemarin. Di 2020. Ya, itu sebanyak 92 kali kejadian kebakaran. Apakah itu memang angka yang sangat banyak jika dibandingkan dengan tahun 2019 misalnya, kemudian jumping di tahun 2022 ini? Kan berbagai macam faktor ya, berbagai macam faktor yang mengakibatkan tingkat kebakaran yang begitu tinggi, karena di tahun 2020 itu Januari, Februari sampai Maret itu kebakaran lahan semak belukar itu yang paling tinggi. Itu yang paling tinggi terjadi, itu sampai 45 kali. Kenapa Damkar harus ekstra untuk penanganan ini? Ini kan sebenarnya kita tahu masalah kebakaran lahan hutan ini tanggung jawab dari Dinas Kehutanan Provinsi. Tetapi karena ini terjadi masalah kebakaran, otomatis kami ini tidak mungkin ya istilahnya menonton, tapi kami juga berpartisipasi. Dan memang kita melakukan proses pemadaman itu sebanyak 45 kali. Dan yang paling utama itu yang kita jaga waktu tahun 2020 antara Januari, Februari sampai Maret, itu hutan lindung di Gunung Nona. Gunung Nona. Kenapa Gunung Nona itu kita penuh kekuatan ke sana? Buat masyarakat Ambon juga memahami bahwa Gunung Nona itu salah satu catchment area atau daerah tangkapan air untuk sumber air di Wainitu maupun di Waiseri. Jadi itu Wainitu ini kan salah satu sumber mata air untuk kebutuhan sebagian besar di Kota Ambon yang disuplai dari situ Wainitu. Untuk itu kita sangat menjaga betul, jangan sampai areal hutan di situ itu sampai terbakar. Itu berdampaknya sangat besar. Ya betul. Nah kalau dari 45 kasus yang tadi disebutkan terbanyak dari total kasus 92 ya Pak ya, di 2020 itu paling banyak kebakaran lahannya di area mana Pak? Gunung Nona tersebar, ada di air besar Arbes juga. Arbes di atas di antara perbatasan Soya dengan Batu Merah. Itu juga ada di Atio Besar. Itu juga cukup banyak yang nominasi kebakaran tahun 2020. Di 2020 itu. Ya. Kemudian dari kajian Dinas Pemadam Kebakaran sendiri, apa sih kemudian yang menyebabkan kebakaran lahan ini terjadi? Iya, jadi kan musim ya. Jadi kan Ambon ini kan musim penghujannya itu berakhir tuh sekitar September. Ya. Nah, mulai Oktober, November, Desember ini orang mulai berkebun. Nah, mulai berkebun ini dengan membuka lahan dengan proses membakar. Nah, inilah yang akibatnya
tidak terkontrol atau membuka lahan baru, wah inilah yang membuat kebakaran lahan itu terjadi. Nah ini yang akibatnya pemadam kebakaran kerja ekstra untuk mengatasi itu. Apakah memang pemahaman dari masyarakat kita sendiri bahwa dengan membuka lahan dengan cara dibakar sebenarnya juga tidak baik seperti itu untuk Jadi kemarin itu untuk di Gunung Nona itu sampai kita berhasil menangkap ya, bekerjasama dengan Polsek, menangkap pelaku pembakaran. Setelah pembakaran itu, pelaku pembakaran ditangkap, langsung menurun intensitas kebakaran di situ. Oke, jadi para pelaku ini ditangkap dari beberapa lokasi yang sudah sering terjadi kebakaran tadi ya Pak ya? Iya, jadi kemarin itu yang berhasil diminta keterangan, ditahan oleh kepolisian itu di Gunung Nona dan di Airlo. Airlo juga sempat itu di daerah Paranglayang itu juga itu berhasil diamankan. Nah, otomatis langsung tingkat kebakaran di dua daerah itu langsung menurun. Berarti jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang angkanya banyak 45 tadi, kali. Kemudian di tahun 2021 penurunan kebakaran di lahan seperti itu sudah menurun. Menurun. Jadi tahun 2021 cuma 5 kali. 5 kali kebakaran lahan. Okay. Dan sudah tidak lagi di daerah Gunung Nona. Oh, sip. Sudah tersebar di tempat-tempat yang berarti lain. Oknum yang diduga sebagai pelaku pembakaran lahan itu setelah begitu ditangkap penurunan kasus pun terjadi. Mungkin ada efeknya kepada yang lain. Yang lain, oke sih. Efeknya yang lain. Baik, nah ini nih berarti ini sekaligus telah mengimbau kepada masyarakat, terutama mereka yang tinggalnya di pegunungan ataupun di dekat dengan hutan seperti itu ya, untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara tradisional dengan membakar misalnya seperti itu. Ini kayaknya harus ada gabungan tangan nih, kerjasama lagi nih sama stakeholder yang bersangkutan untuk bisa mengedukasikan kepada masyarakat bahwa cara seperti apa yang bagus selain daripada tidak membakar lahan. Itu pembersihannya. Baik Tribuners, saat ini kita lagi live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ampon. Kalian bisa gabung aja di comment section, mungkin bisa menyapa Pak Edwin atau mau bertanya, mau berkomentar, ceritakan juga pengalaman kebakaran yang terjadi di daerahnya seperti apa dan apa yang dilakukan ketika kebakaran itu terjadi sebelum bantuan dari damkar turun ya Pak. Baik, tadi kita udah bahas terkait dengan kebakaran lahan begitu. Lalu bagaimana dengan kebakaran pemukiman misalnya di Kota Ambon? Jadi untuk data 2019, 2020, tahun 2021 yang tertinggi di tahun 2021 ya 32 kali untuk rumah kios-kios atau kosan dan sebagainya itu ada 32 kali. Kemudian untuk sampah ada juga. Kemudian ada kendaraan bermotor. Kemudian ada gedung kantor, kemudian lainnya selain yang diuraikan tadi. Jadi dengan rasio kebakaran 2019 itu ada 84 kali kebakaran, tahun 2020 92 kali, dan tahun 2021 malah turun ya, jadi 53 kali kebakaran yang terjadi pada 3 tahun itu. Yang ingin kami sampaikan itu begini. Kebanyakan kebakaran di perumahan atau kos-kosan ini, masyarakat ini kan, ini ada kita selalu melacak melihat perkembangan. Ini ada keterkaitan juga dengan faktor alam. Jadi faktor alam itu begini. Pada tahun 2021 ini kan hampir sebagian besar kondisi wilayah Pulau Ambon ini lebih banyak hujan. Kita musim kemarau tapi kemaraunya basah. Pada tahun 2021. Jadi mengakibatkan penggunaan, ini analisa kami pada kejadian-kejadian kebakaran yang sudah maupun yang terjadi, penggunaan alat pendingin itu semakin kecil. Nah, yang saya bilang itu kenapa? Karena yang kami dapati beberapa kasus yang terjadi, penggunaan AC di rumah-rumah masyarakat itu, kebanyakan itu disambung secara illegal connection. Ya. Kenapa saya bilang itu? Kita selalu monitor rumah ini terbakar. Saya selalu tugaskan anak-anak, coba lihat, ada nggak? Kalau kita tanya, ini kenapa kebakaran? Korsleting Pak, oke. Kita perhatikan, kenapa bisa korsleting? Hanya kita pelajari, padahal rumah ini sambungan listriknya berapa?
1.300, 2.200. Toko kenapa AC-nya bisa sampai 4, 5 buah, 4, 3, 4 biji? Itu secara logika sudah nggak masuk akal. Ini pasti sambungan yang lain nih pakai Jalan sambungan tikus ilegal. tadi itu ya. Iya. Oke. Nah, di situ kita mulai rasa curiganya di situ. Nah, kejadian ini juga didukung dengan kondisi fakta pada masa kalau cuaca itu hujan panjang. Hujan panjang itu otomatis, ya. Tingkat kebakaran itu juga mengalami penurunan. Penurunan. Ya, mungkin Baik. suasana lembab, dingin dan sebagainya Iya, juga iya. penggunaan Penggunaan apa namanya pendingin ini kurang. yes. Kemudian juga yang kita temui juga ya ada penggunaan kipas ya, kipas yang dari plastik itu di rumah-rumah kosan, ya rumah-rumah kosan itu Iya. kadang-kadang kan orang praktis, Yes. ya pakailah gitu, lupa dimatiin. Nah, karena lupa dimatikan, otomatis dia jalan terus panas, dia meleleh. Oh, sih. Meleleh ini Terjadi kebakaran. Ini kejadian-kejadian yang sering terjadi. Bapak mau bilang apa nih buat penghuni kos-kosan misalnya ataupun masyarakat Kota Ambon yang kerap kali menggunakan Iya, jadi peralatan saya menghimbau kepada masyarakat ya untuk bijaksanalah dalam menggunakan peralatan-peralatan pendingin ruangan ini. Pertama, kalau memang jangan gunakan illegal connection lah. Istilah orang Ambon pencuri listrik. Nah, itu jangan terjadi. Kenapa? Akan berakibat fatal kepada Anda sendiri. Kemudian penggunaan kipas angin. Belilah kipas angin yang betul-betul representatif lah. Jangan yang darurat-darurat seperti itu. Membahayakan Anda sendiri. Kemudian kalau meninggalkan rumah, tolong itu apa namanya stop kontak atau steker atau apa segala macam untuk mematikan, itu dimatikan. Baru meninggalkan rumah. Jangan apa namanya meninggalkan rumah dengan kondisi yang sementara hidup. Itu akan membahayakan Anda sendiri. Baik. Dalam apa namanya rumah Anda bisa terbakar, tempat tinggal Anda atau kos-kosan Anda juga bisa terbakar dan merugikan Anda sendiri. Nah, ini yang kami himbau kepada masyarakat. Keseringan kali disampaikan, tapi sering juga jadi. Nah, ini namanya masyarakat. Jadi kita akan terlalu menghimbau masyarakat untuk selalu waspada dengan penggunaan alat-alat itu. Ya. Nah, Tribuners, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Edwin bahwa kejadian kebakaran di pemukiman atau rumah warga ini kebanyakan diakibatkan oleh saluran listrik arus pendek ya. Arus pendek. Oke, arus pendek itu. Nah, penggunaan alat-alat elektronik itu juga yang menjadi salah satu pemicu terjadinya kebakaran. Untuk itu bisa lebih waspada lagi dalam penggunaan alat-alat elektronik, terutama ketika hendak keluar rumah atau keluar kamar kos-kosan. Jangan lupa untuk dicabut, dimatiin dulu stop kontaknya, karena lagi-lagi kalau kebakaran terjadi imbasnya bukan cuma di kita saja tapi ke banyak orang, kerugian pun meningkat seperti itu. Seperti yang tadi saya kutip dari Pak Edwin bilang, kebakaran ini dalam seketika kita kehilangan langsung orang miskin lah. Saat itu langsung orang bisa miskin. Betul. Iya, langsung orang susah karena rumah terbakar, habis lah. Kalau tidak sempat mengangkat harta bendanya, habis lah. Iya. Ya, baik. Di tahun 2021 itu juga, apakah memang dari kejadian-kejadian kebakaran ada jumlah korban juga, korban jiwa ya Pak ya? Terutama yang paling besar yang kejadian kemarin ya di jalan di Sobali ya Pak? Sobali ya. Itu ada orang meninggal. Karena memang begini, ada beberapa kejadian, ada juga di Tantui, ada orang meninggal. Saya mau bilang begini, kadang-kadang kita sudah sementara padamkan, baru ada orang keluarga beritahu, Pak, ada orang di dalam. Wadah, sedangkan rumah udah hampir habis. Ya. Itu yang sering terjadi. Harusnya prosedurnya seperti apa ketika Ya sementara pemadam datang beritahu supaya bagaimana di lokasinya di mana, supaya kita bisa ada langkah penyelamatan pada situasi seperti itu. Nah, mungkin Pak boleh jelasin ke Tribuners bahwa ketika mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada kebakaran di titik A misalnya, secepat apa pemadam kebakaran? Iya, jadi kita punya standar ya, kita punya standar operasional itu 15 menit. Ya, itu dari terima telepon. Dari terima telepon sampai dengan kita menggelar selang itu di depan dan semprot itu harus 15 menit. Tidak boleh lebih. Lebih cepat lebih baik. Bagaimana tidak boleh jika melewati, ya. Jaraknya agak jauh gitu? Ya, untuk itu kan, nah, nanti kita sampai ke situ. Jadi begini, kan pemadam kebakaran itu sementara kita lagi berupaya untuk membangun pos pemadam kebakaran itu di setiap kecamatan. Karena itu amanat dari aturan BMK ya, wilayah manajemen kebakaran itu adanya di kecamatan.
Setiap kecamatan di Ambon harus ada pos pemadam kebakaran. Baik, di Ambon ada 5 kecamatan. Sudah ada Ya. di mana saja kah titik Yang bongkar sekarang sudah beroperasi 2. di Satu sementara dalam proses. Oke, kecamatan mana saja? Ya, Kecamatan Sirimau yang ada dalam pusat kota. Yang satu di Paso, sudah ada, Baguala. Dan yang satu di Hatio Besar. Ini sementara dalam proses. Mungkin sehari 2 sudah beroperasi. Udah bisa beroperasi. Iya, dan Baik. tahun ini kita sementara berupaya, Pak Sekot juga sudah kita konsultasikan, biar ada di Nusa Niwe. Nusa Niwe dulu. Nusa Kita taruh Niwe, di Semenanjung. Betul. Semenanjung Niwe itu nanti posisinya di Eri. Di Di Eri. Eri, itu kita taruh di situ. Itu untuk menjangkau daerah Kawasan Nusa sana. Niwe tadi. Iya, karena itu kalau dari Ambon sampai ke sana cukup Jauh, jauh. betul. Iya. Nah, kita juga berpikir nanti ke depan harus ada di Lei Timur Selatan. Ada satu Oke. di sana. Memang sampai hari ini tingkat kebakaran di sana masih 0. Itu paling kebakaran lahan. Tapi rumah dan sebagainya sampai hari ini belum ada laporan ke kami. Mengantisipasi saja ya, Pak. Iya, kita harus ada. Itu memang amanat peraturan daerah kita. Perda kita nomor 3 itu sudah mengatakan setiap kecamatan harus ada pos. Baik, sejauh ini di Kota Ambon sekali lagi masih ada baru Baru 3 ya. tiga, baru tiga. Baru mau 3. Iya. Satunya ini nanti direncanakan kapan bisa beroperasi, Pak? Kita merasakan paling terlambat ya mungkin sekitar bulan April lah. April. April sudah April. bisa jalan. Baik, Iya. berarti gimana nih? Mungkin dari SOP-nya dulu kalau ada angkat teleponnya dong. Kalau ada laporan kebakaran, misalnya telepon masuk begitu ya di kawasan Sirimau misalnya. Iya, Berarti yang bergerak adalah pos damkar yang ada di Sirimau. Kecamatan Sirimau. Nah, Iya. Bapak boleh jelasin dulu nih, seperti apa kinerja cara kerja pemadam kebakaran ini hingga sampai di lokasi? Iya, jadi kita harus ingat dulu. Biasa tuh laporan kebakaran terjadi setelah kebakaran. Ya kan? Baru kita bergerak. Nah, kita punya standar operasi prosedur itu, begitu laporan masuk, 3 menit. 3 menit pertama itu personil menyiapkan dirinya. Ya. Lebih cepat lebih bagus. Tapi kita udah punya jam 3 menit. 3 menit pertama personil menyiapkan dirinya, pakai fire jacket, mobil dipanasin, jalan. Kita menuju ke lokasi. Nah, kalau lokasinya dekat, kita harus paksa, harus diusahakan semaksimal mungkin, tidak boleh melewati 15 menit. Nah, untuk itu kenapa kita sampai lari kencang, lari macam kayak orang Ambon bilang mau makan-makan orang di jalan. Nah, itu karena memang kita mengejar Memang itu. itu SOP-nya Itu dan SOP-nya juga seperti itu. karena dalam proses penyelamatan seperti Penyelamatan. Jadi kita harus cepat. Nah, cepat itu sampai di lokasi, kita gelar selang semua, itu harus di bawah 15 menit. Atau maksimum 15 menit. Itu aturan kita. Baik. Nah, dengan demikian maka proses penanganan itu bisa lebih cepat. Nah, cepat dan tidak cepatnya ini tergantung masyarakat melaporkan. Nah, kebanyakan masyarakat ini kan mau upaya pemadaman sendiri, padahal dia nggak sanggup. Betul. Nah, inilah yang kadang-kadang akhirnya kita terlambat datang. Iya, apalagi kayak kalau kebakaran dengan skala besar dan hanya menggunakan swadaya ya, ember apa segala macam. Mungkin itu yang repot. pertolongan pertama boleh lah ya, tapi harus ada pelaporan dan segala macam. Umumnya yang terjadi itu masyarakat ini selalu berupaya sendiri dulu baru panggil kami. Akhirnya di mana orang bilang, ya pemadam terlambat. Sebenarnya bukan terlambat, kita dipanggil yang terlalu lambat. Kalau kita dipanggil cepat, otomatis kita akan membantu lebih cepat. Karena kita punya armada juga kan cukup banyak. Ya. Di Berapa kota banyak ini. Pak di kota? Kita punya armada total ada 14 unit. 14 unit. 14 unit. Bapak rasa dengan jumlah 14 unit itu tuh sudah bisa Belum. satu Kota Ambon? Kota Ambon ini minimal harus 20. 20 minimal. Kita masih lagi berupaya untuk mendapatkan 6 sisa. Supaya kita memenuhi standar pelayanan minimal. Ya. Pemadam kebakaran ini kan salah satu urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar. Ya. Nah, pelayanan dasar ini kita punya aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk mencapai 100% standar. Ya. Itu baru standar, belum lebih. Ya. Baru standar. Baru standar. Kita baru ada di posisi 56,3% posisi pelayanan itu. Di Kota Ambon ya? Iya, di Kota Oke. Ambon. Itu Kita penilaiannya berupaya untuk berdasarkan menutupi apa itu itu, ya. Pak? Penilaian berdasarkan apa? Ada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Dalam Negeri. Baik. Ya. Oke Pak, kita balik lagi nih di proses penyelamatan di lapangan. Iya. Begitu dipanggil 15 menit sudah harus di lokasi? Ya, kita harus tanya lokasi, lalu kita mulai menangani proses pemadaman itu secara cepat, ya. Apa yang dibutuhkan di situ, ya. Nah, apa yang dibutuhkan itu saat itu masyarakat sebagai korban kebakaran harusnya sudah bisa melapor bahah ada orang di dalam. Ah, itu. Jadi kita tanya, Pak ada orang, kita maju. Kejadian yang terjadi selalu tuh kita siram sementara siram, sulama dulu, baru, Pak, itu ada tante satu begini, aduh, saya bilang bagaimana, bangunan sampai habis, ya pasti otomatis meninggal.
Itu beberapa kejadian seperti itu. Karena saya selalu ada. Saya selalu kepala dinas, selalu ada bersama-sama di anak-anak. Mau Jadi jam saya tahu berapapun. betul bahwa, aduh, kenapa sudah begini baru dikasih tahu. Nah, kita mau evakuasi orang sudah meninggal. Kasihan, memang kita Iya, mau bagaimana lagi. iya. Nah, itu sebenarnya informasi awal dari masyarakat itu yang, tapi memang serba sulit ya. Orang kadang-kadang udah panik. Udah panik ya, betul. Udah panik tuh yang kadang-kadang susahnya di situ. Kejadian di apa namanya di apa Suabali, kemudian ada kejadian di belakang Tokole itu di belakang perpustakaan Iya, beberapa tahun yang lalu. iya. Itu kan sampai 2 orang iya korban. betul. Itu pun sama seperti itu. Sama ya kayak Sama. Lalu bangunannya kan bangunan semi permanen. Lah kebakaran cepat pasti sekali. cepat. Padahal kan dekat sebentar kita pada mana-mana. Orang selalu, Pak, ada anak saya lupa. Gitu, kurang anak. Duh, udah hampir habis. Harus terbakar. Hal-hal seperti itu yang memang ironis memang. Mau disalahkan siapa nih persoalan seperti ini? Betul. Iya. Nah, Pak, kalau dalam proses perjalanan ke satu lokasi atau titik kebakaran ini, apakah memang ada drama-drama di jalan? Misalkan ada orang yang mau juga ikut nyalip sama dengan Oh banyak, kalau kejadian itu biasa banyak. banyak ya. Padahal udah tahu itu bunyi sirinenya Apalagi itu. kan sekarang sepeda motor kan Betul. banyak. Mau lampu, aduh itu udah rutin tuh. Jadi Bilang kan lagi kita- dong Pak ke Saya kadang-kadang kan, pengguna motor terutama nih. iya saya kan sering juga bawa mobil pemadam. Iya Oke. kan? Saya sering bawa mobil, saya kan lihat. Ya, ini kalau keserempet, jadi apa? Iya Itu kan? dia. Makanya Tribuners, ini kami himbau untuk Tribuners kita yang cerdas di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Kalau dalam satu waktu di jalan raya seperti itu ya, dan melihat ada mobil damkar yang lewat dengan suara sirine yang menggema seperti Tolonglah itu, kasih jalan. minggir ya. Iya, jangan Dikasih nyelip jalan, lah, mau jangan dihalangi. nyelip. Ya. Jangan ya, karena ini juga proses penyelamatan, bisa jadi bukan cuma harta benda, tapi ada nyawa di sana yang perlu diselamatkan. Selamatkan, ya. Baik, ya Pak, kita lanjut lagi nih terkait masih dengan upaya penyelamatan ya. Iya. Nah, hal yang paling tersulit di Kota Ambon 3 tahun terakhir ini ketika menangani kasus yang mana Pak? Saya rasa standar-standar aja. Masih standar ya? Standar aja. Yang kita selalu khawatirkan itu kalau kondisinya tuh yang pertama tuh yang berat kebakaran hutan lahan. Itu sangat melelahkan. Sangat melelahkan. Itu yang kejadian. Butuh berapa kru yang harus turun? Hampir semua. Hampir semua. Dengan Jadi kalau kita 14 unit. kurang, saya telepon, ayo semua datang bantu. Karena tidak mungkin, kan satu kali jaga itu kan 1 pelaton. Satu pelaton kita juga belum memenuhi jumlah pelaton, baru sekitar 20-an. Kita kan mesti kejar. Yeah. Kan ada rasio antara kebutuhan kota jumlah masyarakat dengan ketersediaan petugas pemadam. Kita ini kan 1:5.000 jumlah. Nah, kita baru ada di posisi belum sampai itu. Jadi satu kali jaga itu pemadam kebakaran paling sedikit ada 80 orang. Sedangkan kita baru ada yang jaga hari ini sampai dengan hari ini baru sekitar 20. Masih jauh sekali. Ya. Nah, untuk itu biasa kalau kekurangan begitu panggil, kan kita punya WA grup ada HT, itu dipanggil seluruh personil di rumah masuk buat bantu. Apalagi kebakaran lahan, aduh, itu sangat melelahkan. Capek tuh. Betul. Ya karena apalagi kalau daerah pegunungan yang sangat terjal. Nah, waktu penanganan nggak terlalu capek. Yang capeknya tuh waktu pulang. Disimpan orang Ambon menyimpan selang itu. oh iya, Itu harus diguling. melelahkan, benar-benar melelahkan. Itu dalam penanganan. Oke, Pak, kalau mau melihat tanggung jawabnya petugas damkar ya di lapangan, ini membutuhkan fisik dan juga mental yang kuat seperti itu. Bagaimana sih Bapak melatih para petugas damkar kita ini supaya tetap kuat secara fisik dan juga mental dalam melakukan tugas-tugasnya di lapangan? Ya, jadi pertama untuk tingkat pendidikan ya. Petugas pemadam kebakaran ini kan ada kurang lebih 45 orang. 45 orang yang sudah terlatih F1, itu Fire Factor 1. Oh. Ya, itu sudah terlatih. Antara lain saya juga. Ini kita punya lambang nih. Lambang ini nih Fighter 1. Oh, ini oke. Fire Factor itu sama personil saya juga ada yang sudah latih. Kemudian ada kan tingkatan, ada Fire Factor 1, Fire Factor 2, yang kedua. Yang kedua juga ada beberapa juga yang sudah dilatih. Lalu kemudian ada inspektur gedung, pemeriksaan bangunan gedung. Ini lambangnya nih, segitiga nih. Yang mana nih? Terlepas kali. Ada lambang segitiga.
Yang segitiga. Iya, ada segitiga. Seperti yang dipakai tuh anak buah tuh. Nah, itu yang kita latihan sudah dilatih. Dan ada juga yang latih rescue ya. Ada rescue, ada selam tuh selam 1, selam 2 itu ada yang juga sudah ikut. Jadi kita ini kan tidak terbatas hanya melatih untuk penanganan kebakaran, tapi juga ada urusan penyelamatan. Penyelamatan yang juga kita lakukan, di mana personil yang kita siapkan juga untuk sampai dengan seandainya di perairan. Itu juga kita siapkan. Sekalipun memang peralatan kita belum ada, tetapi anak-anak sudah disiapkan untuk itu. Baik, Tribuners dan juga Pak Edwin, kita tahu bahwa kebanyakan kejadian yang tadi disebutkan juga ada beberapa faktor yang kemudian menjadi pemicu atau terjadinya kebakaran itu. Salah satunya itu human error dan juga kondisi alam seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Edwin. Lalu bagaimana seharusnya masyarakat, orang awam ini kita yang harus mengantisipasi, kalau bisa dari ke masyarakat dulu nih, apa yang harus dilakukan masyarakat agar bisa mengurangi atau paling tidak jangan terjadi kebakaran itu? Iya. Kita harus tahu dulu, kebakaran ini bencana yang bersifat risiko, bukan bencana alam. Jadi bencana yang bersifat risiko. Nah, risiko itu kita harus kembali lagi ke teori dasar. Kenapa bisa terjadi kebakaran? Itu ada unsur 3 hal. Ada udara, ada bahan mudah terbakar, ada panas. Kalau ketiga ini bergabung, risiko kebakaran itu pasti terjadi. Itu dulu, itu teori dasarnya seperti itu. Atau yang dibilang fire triangle, segitiga api. Segitiga api ya? Iya, segitiga api. Nah, kembali kepada masyarakat, saya bilang, jangan menggunakan penggunaan listrik, penggunaan alat masak, kasih anak-anak bermain korek api, kasih orang yang otaknya kurang waras pegang korek api. Ini minimal diantisipasi. Itu dulu. Penggunaan listrik, jangan menyambung kabel listrik suka-sukaku. Dalam arti sampai berlapis-lapis stop kontaknya, itu jangan. Kedua, jangan curi listrik PLN. Nah, ini yang selalu mengakibatkan kebakaran. Kejadian yang sering sekali ditemukan. Dan itu bukan cuma di Maluku, tapi secara nasional. Dominasi itu karena listrik. Itu listrik. Dan listrik ini sebenarnya saya tidak menyalahkan pihak PLN, tapi masyarakat sendiri. Bukan kami juga menyalahkan, tapi sering kejadiannya seperti yang kita temui. Penyambungan-penyambungan yang tadi saya jelaskan di awal, yang tidak standar. Nah, ini yang mengakibatkan kebakaran. Nah, ini yang kalau masyarakat sadar, bisa menyadari hal-hal seperti ini, nah, saya rasa kejadian kebakaran itu bisa kita eliminir se-eliminir mungkin. Jadi jangan petugas itu harus melatih atau petugas itu. Jadi begini, pemadam kebakaran ini diakui hebat. Itu sebenarnya bukan karena jagonya begitu kita lari mobil kencang di jalanan dia gaya, bukan itu. Tapi kita bagaimana bisa mengedukasi masyarakat. Bagaimana pemadam kebakaran itu bisa hadir kepada di masyarakat untuk mencegah kebakaran itu sendiri. Itu yang pemadam kebakaran dianggap jadi berhasil. Tidak karena keren pas udah ada kejadian. Bukan, itu nggak ada. Pemadam itu hebat dan diakui jago dan diakui punya kelebihan kalau dia bisa mengeliminir tidak terjadi kebakaran. Oke, berbicara tentang mengeliminir kejadian kebakaran ini, apa kemudian dilakukan oleh Dinas Kebakaran? Ya, saya menyadari secara langsung ya, bahwa kita memang punya jumlah sosialisasi pelatihan kepada masyarakat memang masih kurang. Ini juga keterbatasan dari anggaran PBD kita yang kurang, tetapi kita berupaya. Yang saya tadi bilang bahwa kita melihat daerah titik-titik rawan atau daerah padat-padat penduduk di mana kita bikin pelatihan di situ. Nah, kalau saya juga mengimbau masyarakat, kalau pemadam melakukan proses pelatihan, tolong buang waktu sedikit lah, paling 1-2 jam hadir, supaya bagaimana kita bisa berlatih, bagaimana masyarakat itu disiapkan untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi kebakaran. Dan kalau kebakaran bagaimana dia bisa mengatasi. Ini kan kita mengajarkan trik-trik sederhana, trik-trik yang mudah dilakukan, ya kan? Di samping menutup pakai karung, bisa pakai selimut, bisa pakai handuk besar. Nah, ini kan bagaimana kalau tidak dilatih mereka harus tahu. Ini yang sebenarnya masyarakat kami harapkan. Kalau ada pelatihan dari Damkar, tolong buang waktu. Baik, program khususnya seperti apa itu Pak? Kalau yang langsung menyentuh ke masyarakat, misal ke lokasi-lokasi di daerah-daerah tertentu di Kota Ambon. Pelatihan. Iya, jadi kita melakukan proses pelatihan itu, di samping juga
kami berterima kasih kepada ada instansi-instansi pemerintah yang sebenarnya punya kalender rutin ya. Punya kalender rutin setiap tahun itu bagaimana mereka menyiapkan mereka punya pegawai untuk bagaimana mengatasi kebakaran. Nah, ini yang kita sangat mendukung ya, sangat mendukung. Ada partisipasi juga dari instansi pemerintah yang mau mendatangkan pemadam kebakaran untuk melatih. Karena kami juga memang keterbatasan untuk proses melatih. Jadi kalau ada masyarakat seperti instansi pemerintah meminta kami selalu proaktif sekali untuk membantu. Itu rutin. Ada beberapa seperti perbankan, itu rutin. Mereka minta kami untuk melatih mereka. Itu yang kami temui. Untuk bagaimana mengajarkan masyarakat untuk mengantisipasi sampai dengan penanganan gas LPG ya di rumah. Kan kita tahu pemerintah kan menggantikan minyak tanah ke gas. Nah, gimana gas ini? Karena kalau orang gas berbahaya, padahal tidak. Gitu. Padahal sebenarnya gas tidak aman. Itu kita melatih. Bagaimana mau kebocoran, matiin gas bagaimana? Itu semua kita latih. Supaya masyarakat itu disiapkan. Baik. Antisipasi. Baik. Ya, Tribuners, di kolom komentarnya apakah ada yang sudah gabung? Operator? YouTube ya. Oke, nanti kita akan... Oke. Oh, ada yang ngucapin selamat ya. Baik. Apakah berarti dari gambaran sederhana tadi sudah ada kerjasama yang baik begitu ya antara Damkar dan juga instansi terkait yang ada di Kota Ambon ini dalam memberikan edukasi ke masyarakat ya terkait dengan penanganan ini. Oh, ada iklan. Oke, baik Pak, kita ke kolom komentar ini. Udah ada akun dengan nama Junaidi Tiger Rider. Halo. Halo Pak Kadis, selamat ulang tahun katanya untuk Damkar yang ke-103. Untuk memaksimalkan response time mungkin sebaiknya dikaryakan untuk relawan tingkat RT atau kelurahan Pak. Jadi bisa menghandle untuk kebakaran api awal. Nah, ini mungkin bagaimana nih Pak? Ke masyarakat di tingkat ya, RT. jadi begini, tahun 2018 itu pada HUT Damkar yang ke-99 dilaksanakan di Ambon. Secara nasional itu, Pak Cahyo Kumolo itu sudah meresmikan relawan Damkar Manise. Itu kita punya personil kurang lebih ada 200 yang tersebar di Kota Ambon. Ya. Itu tahun 2018. Kemarin tema HUT Damkar tahun 2022 kemarin itu relawan yang dikedepankan. Relawan dikedepankan dan aplikasinya sudah di launching. Jadi masyarakat bisa nanti melihat, membuka itu ada aplikasi buat relawan yang bisa mendaftar langsung. Mendaftar untuk menjadi menjadi relawan pemadam kebakaran. Nah, nanti prosesnya sementara tahun 2022 ini kami berupaya juga untuk kembali akan melihat kebutuhan relawan ini. Karena memang yang saya menyadari tadi bahwa jumlah personil kita ini kan juga terbatas. Jumlah personil kita terbatas, dengan demikian maka yang kita sangat butuhkan ialah bagaimana peran serta masyarakat. Pemerintah pusat sudah melaunching hal itu supaya masyarakat juga terlibat dalam urusan ini. Memang pemadam kebakaran Kota Ambon sudah sejak 2018 kita sudah membentuk 200 personil. Memang ya kembali lagi kita punya keterbatasan di anggaran ya dalam rangka membentuk. Tapi kita berupaya setiap saat untuk bagaimana mensosialisasikan pemadam kebakaran kepada masyarakat. Salah satunya dengan membentuk relawan. Baik. Kita berupaya ke arah itu. Baik. Terkait dengan pemahaman masyarakat di Kota Ambon dalam upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran di lokasi mereka tinggal atau mereka berusaha begitu. Apakah dari kajiannya masyarakat di Kota Ambon ini sudah sadar menggunakan misalkan APAR ataupun hal-hal peralatan pencegahan lainnya? Kalau menurut Pak Edwin sendiri, seberapa pentingnya haruskah ada APAR itu di tempat-tempat usaha yang ramai didatangi orang dan ya kalau dilihat potensi 3 tadi yang bisa menjadi pemicu kebakaran. Ya, jadi memang mohon maaf, saya minta maaf juga kepada masyarakat kalau sekarang ini petugas pemadam kebakaran agak keras dalam pengajuan usaha. Kita tegas sekali soal itu. Jadi kenapa kita tegas?
Yaitu yang tadi itu, kita berupaya menekan seminim mungkin kebakaran. Kita menekan sedini mungkin kebakaran dengan jalan, ya salah satu itu. APAR ini harus di bangunan gedung, di tempat-tempat usaha, ini usahakan minimal ada. Ya kan? Yang saya bilang, kalau sudah terbakar yang korban ya masyarakat itu sendiri. Jadi kita kenapa keras ini sebenarnya bukan buat kita. Kita keras ini buat menjaga masyarakat juga. Seperti itu. Memang kita menyadari bahwa akhir-akhir ini masyarakat juga sudah mulai banyak sadar. Kita berterima kasih bahwa memang ada tanggapan yang sangat positif dari masyarakat. Teristimewa saya lihat dulu rumah-rumah kos itu kan kurang terlalu keras. Kami keras sekali ya sekarang. Sudah mulai sadar untuk melengkapi mereka punya rumah kos itu dengan penggunaan APAR. Harus ada. Di samping hotel, di samping tempat-tempat usaha biar kecil, harus ada. Dan kita periodik selalu melakukan proses penertiban untuk mengawasi penggunaan APAR ini. Supaya tingkat tingkat kebakaran itu bisa kita tekan seminim mungkin. Baik. Ya Pak, kita ke Facebook fanpage lagi nih, ada akun dengan nama Reno Temar. Halo Reno. Dia bertanya, apakah ada mitigasi-mitigasi khusus terhadap bahaya kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan langkah strategis pada saat penanggulangan kebakaran di daerah padat penduduk yang medannya tidak bisa dijangkau oleh mobil ke titik kebakaran? Ya, jadi memang saat ini di Pemadam Kebakaran Kota Ambon kita sudah mengantisipasi dengan modal sepeda motor roda 3 itu ada 4 unit di kita. Itu buat kalau ada kebakaran itu dia bisa masuk sampai di pemukiman padat yang memungkinkan buat sepeda motor itu masuk. Nah, nanti dia masuk baru kita sambung selang ke dia. Sambung selang ke dia karena dia ada punya mesin sendiri. Nah, kita sambung ke dia, nanti dari dia baru dibagi untuk penyemprotan. Itu sudah ada. Kita ada punya 4 unit di kantor untuk mengantisipasi yang tadi ditanyakan. Di samping kita punya penyediaan kebutuhan selang pemadam kebakaran juga sudah cukup memadai ya. Ada bisa disambung 1 kilometer dapat tuh. Bisa ya? Iya, bisa sambung. Jadi kalau kebakaran umpamakan kantor gubernur Ambon Maluku terbakar, kita sambung dari pelabuhan Salametriari sampai di sana bisa. Ada masalah itu. Kita bisa sambung. Baik. Berarti bisa dilihat ya Tribuners dari sisi kapasitas personilnya dan juga peralatan yang tadi disebutkan. Sarana prasarananya sudah cukup. Sarana prasarana ada 14 unit mobil kebakaran. Sekalipun itu masih kurang ya. Bahkan itu pun masih kurang ya, tapi semoga kedepannya mungkin ada pengadaan dan segala macam. Apalagi kita ada upaya ke arah itu. Baik, apalagi nanti ada penambahan untuk posko damkar ya di 5 kecamatan kota ini. Ya Pak, sebelum kita pamit ini sudah tidak ada lagi pertanyaan ya dari Tribuners di kanal YouTube maupun Facebook fanpage. Mungkin mau yang disampaikan sebagai closing statement-nya terkait dengan tema kita pada hari ini. Ke kamera aja. Ya, jadi Bapak Ibu masyarakat Kota Ambon yang saya hormati dan saya banggakan, kita semua berupaya karena ini kejadian kebencanaan yang bersifat risiko ya. Kenapa bisa berisiko? Karena itu bisa terjadi akibat dari kelalaian kita sendiri. Itu yang harus diingat. Pertama itu, kebakaran terjadi sebahagian besar itu akibat kelalaian kita sendiri. Dengan demikian, hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan barang-barang yang mudah terbakar, itu betul-betul diantisipasi secara baik. Pertama, jangan meninggalkan kompor yang sementara menyala, lalu nonton televisi atau membiarkan. Satu. Yang kedua, jangan membiarkan anak-anak main dengan korek api atau barang yang mudah terbakar. Atau orang yang kurang waras. Yang berikut, kita juga harus menjaga jangan sampai ada penyambungan listrik yang suka-sukaku. Atau melakukan illegal connection dalam penyambungan listrik. Karena penyambungan listrik ini, kenapa saya tadi ulang-ulang, ini secara nasional Indonesia tertinggi jumlah kebakaran. Karena penyambungan listrik. Ya, masalah listrik ini. Ya, itu saya antisipasi Bapak Ibu semua. Kadang-kadang kita mau cari murah, mau cari aman, mau cari enak, kita melakukan proses penyambungan yang secara ilegal. Karena itu sangat berbahaya dan itu melanggar hukum. Saya mau ingatkan Bapak Ibu. Jadi tolong, itulah tips-tips sederhana untuk kita menghindar dari bahaya kebakaran sendiri. Itu mungkin yang saya sampaikan.
Ya, terima kasih Pak Edwin Patikawan, narasumber Sama-sama. kami di sore hari ini dengan tema pembahasan antisipasi pencegahan dan upaya penanggulangan kebakaran. Semoga apa yang tadi sudah kita bahas, beberapa langkah mitigasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat umum tentunya dalam upaya untuk mencegah kebakaran itu terjadi, semoga bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari agar semoga angka-angka yang tadi disebutkan dari tahun ke tahun itu semakin hari semakin menurun dan jangan sampai ada korban jiwa. Saya Ajeng Hatalia dan juga narasumber saya Pak Edwin, kami pamit di Tribun Bastory untuk edisi hari ini. Kita akan jumpa lagi dengan tema-tema kece dan narasumber kece lainnya di Tribun Bastory. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.